pendapatmu, menurut saya begini, tapi terserah. Selalu kembalikan ke suaminya. Saya ikut saja keputusannya. Itu istri soleha. Bukan dia yang dominan. Menurut aku begini, kalau tidak diterima pendapatnya lalu dia marah, nggak bisa. Karena dia mau balik posisinya. Wapres jadi presiden, nggak mungkin. Ya, itu nggak mungkin. Karena tidak mungkin ada dua pendapat di satu pemimpin. Allah aja tidak ada sekutunya. Dan Allah mengatakan apa? Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Kalau ada Tuhan selain Allah yang mengatur ini, memanage alam semesta, maka akan kacau semuanya. Itu yang besar ya, hak Allah SWT. Tidak samakan dengan makhluk. Tapi kita tarik benang merahnya ke hal yang kecil sama. Kalau ada dua presiden di satu negara kacau. Kenapa cuma satu? Kenapa cuma satu penentu direktur utama di perusahaan? Kenapa cuma satu pemimpin panglima perang? Ada wakilnya. Tapi satu, supaya satu instruksi. Tujuannya itu. Karena tidak nanti bentrok, ya. Apalagi memang laki-laki itu dominan akal, sementara perempuan itu dominan perasaan. Laki-laki itu selalu gini, kalau dominan akal, masalah, solusi. Contoh misalnya kita lagi di jalan, istri telepon, ini listrik lagi mati. Itu karena kita dominan akal, pikiran kita tuh langsung jalan. Solusinya apa nih? Telepon siapa? Oke, sekarang saya selesaikan ya, telepon tutup, langsung kita kemana-mana kan. Kalau perempuan dominan perasaan, padam lampu itu dia bukan pikirkan apa solusinya, dia masih pikir kenapa padam. Masih lama dia pakai perasaan dulu, baru dia pikir solusinya. Laki-laki kalau nyetir mobil, bannya bocor nih, antum turun bocor, otak antum langsung jalan tuh ke bengkel. Kalau perempuan tidak, dilihat dulu bannya lama, kenapa ini bocor, apa sebabnya. Perasaan begitu, beda. Makanya laki-laki yang disuruh jadi pemimpin dan dia penentu keputusan karena dominan akal. Allah udah kasih itu. Langsung masalah solusi, gitu kan? Laki-laki simpel sekali. Mau perang, mau memutuskan hal keputusan dengan baju biasa jalan selesai. Perempuan belum bedaknya, belum kosmetikanya, belum segala macam, ya. Nggak bisa, gitu kan? Jadi memang keputusan itu finalnya di suami. Kalau mau rumah tangganya stabil, serahkan dia yang penentu keputusan. Kita tinggal nikmatin aja sebagai istri, nah gitu loh. Tapi boleh nggak kasih pendapat? Boleh. Boleh. Ini bukan masalah otoriter ya, bukan. Karena akan kacau kalau dua orang yang punya pendapat. Kenapa rumah tangga sering ribut? Karena dua-duanya mau mengasih pendapat. Suami kasih A, istrinya B. Dalam pendidikan anak, bahkan kadang-kadang dalam masalah hal yang kecil. Hanya pasang spray, hanya warna yang tidak disukai, ribut gara-gara itu. Apa susahnya seorang istri kalau misalnya dia mau pasang spray, contoh saja kecil, karena dia mau tidur sama suaminya, tetangga bantalnya, dia mengatakan misalnya, suka nggak ya kalau pakai spray warna putih atau warna biru atau apa gitu ya? Atau dia mau pakai pakaian, kira-kira pakaian apa sih yang kamu suka biar suaminya suka? Nggak ada yang susah. Ya, ada sebagian ada orang, ini kasus-kasus rumah tangga, kasusnya lapangan ya. Ada orang saya tahu dari orang yang saya kenal baik itu bercerai sama istrinya, sudah 15 tahun menikah. Kenapa dia bercerai? Saya sampai duduk tanya langsung, kenapa bercerai? 15 tahun bukan waktu yang sedikit. Bahasanya dia sederhana sebagai laki-laki. Karena saya suka dengan wanita rambut panjang, istri saya selalu potong rambutnya. Kalau saya tanya, saya bilang, panjangkan rambut kamu, saya suka. Ah, saya begini terserah terima atau tidak. Tapi dia bersabar sekian tahun, akhirnya sampai cerai. Baik, salahnya apa kalau wanita panjangin rambutnya selesai kan? Kan masalahnya sederhana, tapi dibuat masalah besar karena maunya pendapatnya yang didengar. Akhirnya jadi masalah. Selama bukan maksiat, inilah makna daripada patuh. Yang kata Nabi SAW, patuh pada suami. Mencari ridho dia, supaya dia merasa dihormati, dimuliakan. Kecuali dia suruh pada maksiat, nah itu tidak boleh patuh. Iya. Nah, ini satu pertanyaan sebelum nanti kita masuk ke sesi tanya jawab, Ustaz. Ketika suami ini kan sebagai pemimpin, Ustaz. Tadi kita udah bahas juga keputusan itu harus ada di tangan suami. Nah, bagaimana sikap suami ketika dia harus mengambil keputusan? Karena ini mungkin bapak-bapak di sini sebagai suami juga mungkin terwakilkan dengan pertanyaan ini. Nggak jarang ketika suami berdiskusi dengan istri kasih, yaudah ini terserah kamu aja, aku ikut keputusan kamu. Tapi ketika seakan-akan mungkin keputusannya salah, Ustaz. Nah,
si istri ini kadang suka, tuh apa aku bilang, harusnya ikutin gini. Nah itu apakah posisi seorang suami ini ketika menghadapi ada keputusan yang mungkin harus diambil, ada cara-caranya, mungkin ada langkah-langkahnya seperti itu Ustaz? Kalau orang diskusi, Nabi SAW berdiskusi sama istrinya. Kejadian Sulh Hudaybiyah, kesepakatan Hudaybiyah, waktu Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkan Nabinya SAW masuk untuk umrah dan diqadha tahun depannya, beliau menyuruh para sahabat untuk tahallul, udah cukur rambut aja, kita nggak bisa masuk Mekah hari ini. Maka para sahabat masih ada yang jengkel dengan orang-orang Quraisy, kenapa kita mau umrah dilarang sih? Maka Nabi SAW masuk ke dalam kemah, waktu itu ada Ummu Salamah, istri beliau radhiyallahu anha. Kemudian Ummu Salamah lihat Nabi SAW sedih, maka beliau tanya, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, saya khawatir azabnya Allah turun, karena saya sudah perintahkan mereka cukur rambut, tapi mereka belum mau melakukan. Mungkin mereka masih jengkel, bukan tidak mau patuh pada Nabi, tapi masih berharap, ayo kita lawan aja ya Rasulullah, perang aja. Terutama Umar bin Khattab waktu itu betul-betul beliau berharap, ya Rasulullah, kenapa kita hinakan diri kita? Bukankah kita benar, Quraisy salah, kita perangi aja kalau mereka larang kita umrah. Tapi Nabi SAW bilang tidak, Allah belum mengizinkan hai Umar. Maka apa kata Ummu Salamah? Ya Rasulullah, masukkan saja. Tidakkah anda dahulu mencukur rambut anda? Supaya mereka melihatnya. Maka karena masukan baik ini, terserah Nabi mau terima atau tidak. Tapi dengan santun Ummu Salamah sampaikan. Maka kata Nabi SAW, pendapat yang baik. Nabi SAW keluar dari kemah, lalu beliau panggil tukang cukurnya, cukur rambutnya. Setelah lihat Nabi cukur rambutnya gundul, semua sahabat berlumba-lumba langsung gundur rambutnya dan mereka pulang ke Madinah. Tapi kan di sini ada masukan dari Ummu Salamah. Jadi mengajak berbicara, diskusi boleh, tapi jangan final keputusannya itu istri yang tentukan. Memang suami. Gitu loh. Memang suami. Baik, bagaimana kalau tadi kejadiannya ternyata keputusan suami itu salah? Siapa yang tidak salah teman-teman sekalian? Siapa yang di muka bumi ini selalu benar? Kan tidak mungkin kan? Pemimpin siapapun, pemimpin negara, pemimpin instansi pasti pernah salah. Tapi kan tidak mungkin dia salah terus, kan gitu. Kesalahan dia bukan jadi tolok ukur untuk kita hardik dia. Pernah lihat gak orang kalau olahraga, bola, penalti, tendang, meleset, basket, penalti, gagal misalnya, ya. Kira-kira teman-temannya marahin atau support dia? Hah? Disupport kan? Salaman, udah nggak apa-apa, ini nanti yang itu yang benar. Kalau orang salah jangan dihardik, karena dia sudah berusaha. Motivasi dia, oke kita ke depannya lebih baik lagi. Nanti mudah-mudahan begini dan begitu, itu yang benar. Kalau sang istri tadi seperti antum bilang, tuh kan, nggak ikut pendapat saya jadi begini dan begitu, ini jadi masalah baru. Orang lagi hadapin permasalahan malah dilahirkan masalah baru, ini jangan. Justru nanti tidak baik rumah tangga itu. Ya. Ya Ustaz, ini kita coba kembangkan materi dari pertanyaan yang udah masuk Ustaz. Ini ada pertanyaan sudah masuk dari sosial media Ustaz. Bagaimana jika suami kurang taat ibadah, dalam tanda kutip di sini jarang sholat? Bagaimana bentuk ketaatan saya kepada suami? Apakah mungkin maksudnya apakah tetap wajib seorang istri taat kepada suaminya dalam kondisi si suami ini sering tidak sholat? Lalu bagaimana saya mengajarkan anak saya yang laki-laki pada saat usia 7 tahun karena suami menyerahkan semua pengasuh kepada istri? Ya itulah gunanya ikhwan dan akhwat sekalian mengikuti panduan agama dalam mencari pasangan, ya. Nanti kan kita jawab pertanyaan beliau ini. Jadi dari awal memang Islam sudah mengajarkan. Nabi SAW menyuruh para wanita, kata Nabi SAW, idza ja'akum man tardawna dina wa khuluqa fazawwijuh. Kalau datang kepada kalian laki-laki yang melamar yang kalian ridhoi akhlaknya dan agamanya. Dua ini saja, bukan kaya, bukan tampannya. Baik akhlaknya, karakternya dan juga agamanya. Maka terima lamarannya. Kalau tidak akan terjadi kerusakan di muka bumi. Sebagian ulama mengatakan kerusakan itu bisa terjadi perceraian, KDRT, membekalikan kewajiban. Nah itu terjadi. Begitu juga dengan wanita, begitu juga dengan laki-laki. Kata Nabi SAW, tungkahul mar'a li arba'ah. Perempuan dinikahi karena 4 hal. Lima liha kena kekayaannya, lihasabiha kena keturunan, lijamaliha kena kecantikannya, walidiniha dan kena agamanya. Fadhfar bidzati din taribat yadak. Pilih yang beragama maka kau akan bahagia hidupmu.
Ini dulu, jadi tolak ukurnya supaya tidak terjadi permasalahan seperti ini, itu harusnya dari awal agamanya. Kalau kita sudah terlanjur qadarullah menikah dengan yang kurang beragama, seperti tadi penanya sampaikan, suaminya jarang sholat, atau mungkin kalau laki-laki yang bertanya istri saya disuruh tutup aurat nggak mau, masih bergaul bebas dan segala macam, ini karena permasalahan di sini kan. Kalau sudah terlanjur terjadi ya sudah, qadarullah, Anda tinggal berdoa sama Allah, dakwahi baik-baik, ya, dan nanti minta petunjuk sama Allah dengan istikharah apakah rumah tangga dilanjutkan atau tidak. Itu dulu. Sekarang saya masuk ke pertanyaan ibu ini. Bagaimana saya harus bersikap? Apakah saya tetap patuh pada suami yang jarang sholat atau tidak? Selama Anda masih status istri tetap wajib. Selama masih status istri wajib. Dia dosa dengan Allah SWT, Anda juga dosa kalau Anda tinggalkan. Dia dosa karena tidak sholat atau jarang sholat. Anda dosa kalau Anda tinggalkan melayani dia. Ya. Tetapi fatwa ulama, apakah boleh seorang wanita atau sudah terbuka pintu, boleh seorang wanita meminta cerai dari suami yang tidak sholat wajib? Yang saya tahu fatwa para ulama dibolehkan. Kalau sudah diingatkan tidak mau tahu, sholatlah, tidak mau tahu segala macam, boleh nggak wanita ini minta cerai? Karena kan wanita untuk minta cerai nggak boleh sembarangan ya. Kata Nabi SAW, istri manapun yang minta cerai tanpa udzur syar'i maka haram baginya bau surga. Nah tapi khusus istri yang suaminya nggak mau sholat 5 waktu dan sudah diingatkan berulang kali tidak mau, dia masih boleh. Di sini terbuka pintu untuk mengajukan perceraian. Kalau dia tetap mau bertahan boleh, tidak ada masalah. Dia berusaha nasihatin, dia doakan, dia bersabar dengan menjalankan kewajiban selama masih status istri. Kapan status istri berubah? Kalau suaminya murtad, pindah agama, itu kan otomatis bukan status istri lagi ya. Dia kayak terpisahkan dengan sendirinya. Atau misalnya si suami ini menceraikan, maka itu juga berarti berubah status. Ini. Tapi selama tidak, maka dia punya kewajiban untuk patuh. Ya. Pertanyaan berikutnya Ustaz, Ana baru beberapa bulan menikah menjadi istri kedua. Namun setelah dijalani, Ana sering mendapatkan perlakuan kasar dari suami yang hanya karena perihal sepele. Dia sering marah dan pernah beberapa kali memukul dan mengancam diri saya. Saya sering ketakutan, apakah jika saya menuntut cerai, saya berdosa Ustadz? Ana khawatir setiap manusia tidak ada yang luput dari kesalahan dirinya. Kalau seperti yang dikatakan oleh penanya ya, ini terjadi KDRT ya. Sedikit aja istrinya salah, semuanya dengan emosional, semuanya dengan tangan, pukul. Ini boleh diajukan perceraian. Karena ada udurnya. Islam tidak membolehkan kita menjerumuskan diri kita pada hal yang membahayakan diri kita. Kalau pasangan kita misalnya sebagai suami, istri nggak mau patuh, dinasihatin nggak mau dengar, nggak mau jalankan kewajibannya, sudah. Allah perintahkan yang nusyud seperti ini ingatkan. Tidak mau ya, kemudian boikot diranjang, tidak mau boleh dipukul tapi pukulannya tidak boleh berbekas. Sebagian ulama mengatakan dengan kayu siwak ya. Cuma peringatan, tidak mau diceraikan. Begitu juga dengan istri. Nasihatin suaminya berapa kali, tidak mau dengar. Ya sudah. Dia tidak ada masalah, dia boleh mengajukan di sini. Ya. Dan saya juga sarankan sebagai suami, teman-teman sekalian, ini nasihat buat suami tentunya. Kita diperintahkan dalam agama untuk memang menjadi pelindung, ya, kekasih, ya. Kemudian apa lagi? Bahasa-bahasa pemimpin, ya, penaung. Untuk istri kita, penaung. Maka kita berarti berada di posisi orang yang menyayangi dia, memberikan perhatian. Kenapa harus marah-marah? Kenapa harus memukul? Kalau ada uzur masalah itu, dia betul-betul dia selingkuh, dia melanggar agama, dinasihati tidak mau, itu lain. Itu pun kami sarankan tidak usah lama-lama dengan perempuan seperti ini kan gitu. Tapi kalau perempuan itu baik-baik di rumah, apalagi ini poligami istri kedua, dia harusnya berikan perhatian juga sama dengan istri pertama. Kenapa? Kenapa harus terjadi begini? Ingat sabda Nabi SAW sebagai suami ya. Kata Nabi SAW, akmalu mu'minina imanan ahsanum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya justru yang paling baik akhlaknya. Ya. Kemudian wa khiyarukum li ahli. Orang yang paling baik tolok ukur baik akhlaknya yang merupakan tolok ukur iman tadi, itu adalah yang paling baik pada istrinya. Wa ana khiyarukum li ahli. Dan saya sebaik-baik contoh suami untuk istrinya.
Jadi nggak perlu teman-teman sekalian, sebagai suami saya kasih beberapa resep ya. Yang pertama, hadis Nabi SAW, wanita diciptakan dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok bagian atasnya. Kalau kita ibaratkan dengan tubuh berarti bagian kepalanya, pikirannya, ya. Diibaratkan begitu. Kalau kau biarkan dengan kesalahannya dia tetap bengkok. Kalau kau paksa luruskan maka kau akan mematahkan. Maka berbuat baiklah kepada para wanita. Kata Nabi SAW, wanita kalau kau menikmati waktu bersamanya kau akan menikmatinya. Dan kalau kau buat masalah maka akan jadi masalah untukmu. Oleh karena itu bijaksana saja menghadapi mereka. Bijaksana dalam arti kata tidak usah semua sekecil apapun semuanya secara detail ya harus misalnya disalahkan. Kita memberikan masukan iya. Kita ajak dia untuk berubah, upgrade kepada yang lebih baik, oke. Gitu kan? Tapi Nabi SAW mengatakan apa? Tidak layak orang mukmin, seorang mukmin laki-laki menyalahkan atau membenci istrinya mukminah di saat dia tidak terima satu akhlak dia bisa cari akhlak yang lain. Selama bukan pelanggaran agama, cuma masalah teknis lapangan. Ini resep penting sekali dalam masalah rumah tangga. Jadi kita harus tahu, kita sebagai suami kita pelindung, kita pemimpin, berikan semuanya ya yang terbaik yang kita bisa. Yang kedua, memang kita bangun dalam rumah tangga, biasakan memang, tadi itu masalah pendapat. Biasakan memang pendapat kita yang tentukan. Biasakan memang kita ya sebagai pemimpin di rumah dan istri pun mendukung itu. Pemimpin berarti pelindung kan? Nah, seperti pemimpin sama masyarakat, pemimpin memberikan instruksi, masyarakat menjalankan, saling berjalan satu sama yang lain gitu kan? Saling menghormati satu sama yang lain. Kemudian juga yang selanjutnya yang ketiga adalah jangan selalu mengorek-ngorek kesalahan pasangan dan jangan mencari-cari kesalahan. Terutama jangan memata-matai. Enggak boleh, tajassus namanya. Allah mengatakan dalam surah Al-Hujurat wala la tajassasu wala tajassasu. Jangan saling memata-matai. Kata Nabi SAW la tajassasu. Jangan kalian saling memata-matai. Bagi suami kata Nabi SAW janganlah kalian pulang dari safar kemudian tiba-tiba masuk dalam rumah tanpa memberitahukan kepada istri. Atau dalam riwayat lain jangan kalian sengaja mencari tahu mereka selingkuh atau tidak. Beritahukan agar istri bisa menyisir rambutnya dan mencukur bulu kemaluannya. Maksudnya bisa dandan dulu rapi-rapi akan terjadi interaksi biologis. Kamu juga nyaman daripada buat kejutan nggak perlu. Kejutan dengan hadiah oke lah. Kejutan datang tiba-tiba mau lihat dia selingkuh atau tidak itu bukan urusan kita. Itu bagi laki-laki. Bagi perempuan juga sama. Tidak usah tajassus. Tidak usah memata-matai suami, periksa handphonenya, cari tahu tentang dia berhubungan sama siapa. Kita menikah teman-teman untuk menjadi pendamping, bukan pengawas. Ya. Jadi nggak usah. Kalau depan mata nampak dia buat salah, kita ingatkan. Dia tinggalkan, alhamdulillah. Kalau tidak nampak nggak usah dicari-cari. Ada orang menggunakan sistem manajemen konflik dalam rumah tangganya, bahkan dalam hidupnya. Ini tidak benar. Pernah dengar manajemen konflik ya? Di Amerika itu ada beberapa pakar ekonomi. Saya waktu S2 kebetulan nyusun makalah, saya dapat tentang manajemen konflik itu. Beberapa pemikir pakar ekonomi di Amerika, dia buat satu manajemen konflik namanya. Apa itu manajemen konflik? Diterapkan di perusahaan. Kalau perusahaan itu tidak ada konfliknya, oke-oke saja semuanya berjalan. Harus dicurigai. Harus ada konflik. Terkadang di manajemen konflik itu atasannya sengaja taruh dompet untuk menguji pegawainya jujur atau tidak. Diuji begitu. Dia sengaja lahirkan konflik. Tapi ini teman-teman, manajemen konflik dibantah oleh pakar-pakar ekonomi yang lain dan banyak yang nolak. Tapi sayangnya banyak orang pakai dalam hidupnya. Suami istri, kalau baik-baik saja kayaknya ada yang disembunyikan nih. Kayaknya begini dan begitu. Dia lahirkan. Untuk apa? Kalau tidak ada kenapa bilang harus ada? Akhirnya diam-diam suami masuk kamar mandi periksa handphone. Cari tahu, telepon sana sini. Untuk apa? Melahirkan permasalahan untuk apa dalam hidup kita? Kita pun sebagai suami sama. Saya juga sarankan walaupun saya sama teman-teman laki-laki sini punya hak untuk memeriksa HP istri. Istri nggak punya hak memeriksa HP suami. Karena dia pemimpinnya. Tapi tetap saya sarankan tidak usah periksa HP istri. Tidak usah, untuk apa? Ngapain jadi gitu? Apalagi kalau keluar kata-kata, saya tidak mau bergaul sama kau kalau kau tidak bersumpah atas nama Allah kalau kamu tidak pernah berzina misalnya. Atau apalah gitu kan. Sekarang kau harus ngaku berapa kali kau berzina.
Kalau dia bilang iya, saya ngaku 100 kali, gimana? Kan jadi tidak enak. Untuk apa nanya itu? Sekarang ini istri antum, ini suami antum, selesai. Udah jalani aja. Toh kita bertugas sebagai suami sama istri hanya sampai ajal datang. Selesai itu kita pulang kepada Rabbul Izzah wal Jalal, kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, selesai tugas kita. Nanti lanjutkan lagi rumah tangga di akhir, tapi sudah tidak ada beban syariat. Tapi di sini sementara saja. Tidak usah lahirkan PR ya. Tidak usah selalu cari konflik masalah, nggak penting. Karena manajemen konflik tidak bagus dalam kehidupan kita. Dari seluruh kehidupan. Di rumah tangga, di perusahaan, di pemerintahan, semua nggak bagus. Sengaja curiga, sengaja ngetes, ini nggak penting. Ya. Juga satu sisi nggak usah ngetes-ngetes. Suami saya sayang nggak sih? Istri saya sayang nggak sih? Ngetes dulu. Nggak usah ngetes. Lihat aja setiap dalam seharian. Ada orang kadang-kadang ini kena terlalu terpengaruh dengan film Korea, film apalah, romantisnya mereka itu kalau selalu ucapin saya cinta kamu, saya sayang kamu. Kita dalam Islam ya, realita perbuatan itu lebih penting daripada ucapan. Lihat depan mata, istri Anda ini sudah ngabdi nggak sih? Ngerawat rumah, ngerawat anak, memenuhi biologis. Berarti sudah cinta itu namanya. Suami juga, selama ini sudah kasih nggak nafkah, perhatian nggak, masa-masa indah ada terlalu nggak? Kalau ada sudah selesai. Kenapa harus itu semua dilupakan? Karena dia lupa bilang sayang atau cinta. Harus diulang-ulangi terus. Walaupun boleh mengucapkannya. Bahkan dianjurkan oleh para ulama untuk royal dalam pujian. Tetapi kita harus real melihat pengorbanan yang ada, itulah bentuk cinta yang sebenarnya. Ya. Baik Ustaz. Ini ada pertanyaan berikutnya Ustaz. Dulu waktu saya gadis saya bekerja dan saya menghidupi orang tua saya, membantu ayah dan ibu saya dan juga untuk keperluan diri saya dengan nominal tertentu, misalnya 10 juta. Pada saat saya menikah, saya memberikan syarat kepada calon suami saya untuk bisa memberikan nafkah dengan nominal 10 juta tersebut. Sudah diiyakan tapi qadarullah belum terpenuhi. Apa saya tetap harus, dan saya ada dalam kondisi harus tetap mengeluarkan uang dalam nominal tersebut. Karena orang tua saya juga sudah sakit-sakitan dan ibu saya sudah harus dibantu, diberikan biaya juga. Dalam kondisi ini seperti apa ya Ustadz? Karena kalau saya tidak bekerja, biaya ini belum tercukupi. Bagaimana sikap saya dan suami saya Ustadz? Kalau suaminya ini memang sudah menjanjikan dari awal, maka ini wajib dipenuhi. Karena kata Nabi SAW, Al-Muslimuna ala syurutihim. Orang muslim harus patuh dengan akad yang disepakati. Kalau istri sebelum nikah sudah mengatakan, saya punya kebutuhan dasar 10 juta. Kalau sudah nikah boleh nggak memberikan saya begitu? Dia mengiyakan, maka dia harus memberikan. Kalau dia tidak mampu dari awal, dia mengatakan saya tidak bisa. Udah pilih masing-masing pasangan yang lain. Ya. Dan jangan teman-teman sekalian kurung diri kita di bingkai kehidupan yang kita buat sendiri. Oh tapi saya harus nikah sama dia, kalau enggak saya jadi gila. Ini orang bodoh ini. Nanti gila benar kalau enggak nikah sama itu. Semua banyak perempuan, banyak laki-laki bisa nikah dengan yang lainnya, gitu kan? Jadi realitas saja, realistis aja. Kalau antum belum mampu bilang saya enggak mampu, harusnya gitu kan? Itu dulu. Jadi sebenarnya si suami ini harus memenuhi. Beda kalau memang dia tadinya sudah mengiyakan, lalu dia jalankan, dia kasih sebulan, 2 bulan, setahun, kemudian bangkrut usahanya. Nah ini tidak ada masalah, ada udzur syar'i. Tapi kalau dari awal bulan dia tidak kasih dan dia sudah sepakat, ini nggak boleh. Berarti dia seperti menipu perempuan itu. Oke saya akan kasih, terhalalkanlah kemaluannya, tapi ternyata dia nggak kasih, itu nggak boleh. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih atau sanadnya hasan, kalau ada seorang laki-laki yang mengiming-imingkan seorang wanita sesuatu sebelum nikah ya, sampai akhirnya wanita itu mau menikah dan ternyata dia menipunya, saya akan kasih kamu ini, saya akan kasih ini dan seterusnya, tapi ternyata dia cuma niat ingin menipu, yang penting dia jadi suami, halal kemaluan perempuan tersebut, maka dia kalau tidak perbaiki, tidak taubat, akan bertemu dengan Allah di hari kiamat sebagai seorang pezina. Walaupun dia di dunia statusnya suami resmi. Kalau dia punya kemampuan tidak boleh. Jadi nggak bisa sama sekali. Atau ada orang utang, lalu dia bilang saya akan bayar, tapi dia tipu, dia nggak mau, maka dia akan bertemu dengan Allah sebagai seorang pencuri. Jadi nggak boleh sama sekali. Jadi
jangan masuk ke ranah itu akhirnya membuat kita dihisab oleh Allah SWT pada hari kiamat nanti. Baik. Pertanyaan berikutnya Ustaz, bagaimana hukum suami? Sebentar dulu, tadi itu kalau dia tanya boleh nggak saya bekerja, boleh bekerja ya. Di saat seperti ini boleh dia bekerja. Tapi dia tetap minta ridho suaminya dan dia membahasakan akad kita kan 10 juta. Karena kamu tidak bisa, maka saya harus bekerja memenuhi. Misalnya suaminya cuma kasih 5 juta, dia bekerja untuk cari 5 juta lagi. Tapi tetap di koridor jangan sampai terbengkalai kewajiban dia. Bagaimana hukum suami yang tidak bekerja dan memberi nafkah dari harta orang tuanya? Maksudnya dia menafkahkan itu dari harta orang tuanya Ustaz. Karena orang tuanya memiliki usaha sedangkan suami tidak ikut membantu usaha tersebut. Jadi dalam kondisi ini hanya mengandalkan orang tua. Jadi saja. tidak penting bagi istri dari sumber mana nafkah yang didatangkan untuk dia dari suaminya. Yang penting halal. Apakah dia kerja sendiri, apakah dia dikasih beasiswa, dia dikasih sponsorship, kayak misalnya dai kan ada mukafa'ah ya, dikasih sponsor dai misalnya, atau dia kerja di yayasan, atau dikasih oleh orang tuanya, itu semua sumbernya yang penting halal nggak masalah. Jadi nggak usah dipermasalahkan. Ya. Pertanyaan berikutnya. Walaupun di sini kami sarankan suami harusnya kerja ya. Jadi walaupun orang tua antum mampu, tetap antum harus bekerja. Antum bekerja dari hasil keringat antum sendiri, antum berikan ke keluarga itu jauh lebih baik dan lebih mulia. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Masalah pendidikan anak ini menjadi kewajiban istri secara mutlak atau suami atau keduanya Ustaz? Tergantung pendidikan apa. Kalau pendidikan sehari-hari, maka itu istrinya. Karena yang paling banyak interaksi kan istri. Kan gitu. Yang memperhatikan misalnya PR rumah, PR sekolahnya, yang memperhatikan bajunya, yang memperhatikan pergaulannya, yang teman-temannya yang datang ke rumah, itu semua dari istrinya. Suaminya kan lebih banyak waktu di rumah, di luar rumah, karena mencari nafkah. Ya, kalau sang istri itu kewajiban suaminya, tapi kalau anak-anak lebih dominan kepada ibunya gitu ya. Makanya kata Nabi SAW, kalian semua pemimpin kalian akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Seorang pemimpin negara akan diminta pertanggungjawaban terhadap masyarakatnya. Kemudian seorang suami bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya. Kemudian seorang istri bertanggung jawab terhadap harta dan anak suaminya. Dan seorang budak terhadap harta majikannya. Dan kalian semua akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi anak-anak juga disebutkan di sini kepada istri dari sisi pendidikan keseharian. Tapi kalau dalam sisi manajemennya, kayak pembayaran SPP sekolah, gitu kan, kayak memilikan sekolah, transportasi mungkin antar jemput itu adalah bisa saja dari suami. Ya. Pertanyaan terakhir Ustaz. Sebelum nanti kita tutup, apakah seorang istri memang sudah menjadi asalnya dia menyukai perhiasan, menyukai harta dan tidak mau kalah? Apakah memang tabiatnya seperti itu Ustaz? Tidak, itu tergantung pendidikannya, tergantung pendidikan. Ada di antara wanita yang tidak suka dengan perhiasan, karena pendidikan orang tuanya tidak membiasakan, gitu kan? Ada juga memang karena dari kecil, mungkin masih baru bayi, sudah sibuk dipenuhi badannya dengan perhiasan, mungkin belum butuh gitu ya. Oleh karena itu tergantung pendidikan. Kalau saya lihat ini bukan karakter. Ya, kalau masalah menang sendiri ini juga tergantung pendidikan. Kalau orang tuanya mendidik dia agar dia terbiasa patuh, pada saat mau menikah juga dinasihatkan agar patuh sama suaminya, insya Allah tidak ada masalah. Makanya kata Nabi SAW, sebaik-baik dunia ini semua perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita salihah. Wanita salihah maksudnya apa? Patuh kepada Allah, Rasulnya, dan juga tentu memberikan hak suaminya. Dia tidak membebani, dia juga tidak tabarruj, dandan di luar rumah yang melanggar agama, gitu kan? Dan ini sebenarnya bukan bawaan kalau saya melihat, ini tergantung pendidikannya. Masya Allah. Tapi Ustaz, mungkin di sini bisa dikasih sebagai kalimat penutup Ustaz untuk teman-teman di sini baik ikhwan maupun akhwat yang kembali kepada tema kita pada sore hari ini, kunci surga untuk seorang istri. Mungkin bagaimana seorang istri bisa mendapatkan kuncinya dan seorang suami bisa menuntunnya sampai ke sana sehingga kita sama-sama bisa berada di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak nanti Ustaz. Tafadhol Ustaz. Rumah tangga itu jalan tol menuju ke surga.
Rumah tangga itu jalan tol menuju ke surga. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang sudah menikah, dia telah menyelamatkan setengah agamanya. Tinggal dia selesaikan setengah tersisa. Jadi sibuknya seorang suami untuk istrinya, sibuknya istri untuk suaminya itu sudah sumber pahala yang sangat besar. Antum kalau lagi tidak ada kegiatan di luar rumah, di rumah aja duduk sama istri misalnya, sama anak-anak, itu udah pahala. Makanya kata Nabi SAW, 3 hal tidak dihitung hal yang sia-sia. Di antaranya bercandanya suami istri. Walaupun begadang, walaupun membuang waktu banyak, itu tetap aja dianggap bukan lagu, bukan hal yang haram. Ya. Jadi kita harus pahami dulu ini. Kalau rumah tangga itu sesuatu yang menyenangkan, karena memang dia sudah menyelamatkan setengah agama. Fitnah yang paling besar bagi laki-laki, perempuan. Fitnah paling besar buat perempuan, laki-laki. Kalau kita sudah punya sumber yang halal, setengah agama kita sudah aman. Kan gitu. Tinggal menjaga setengah yang tersisa. Ya sholatnya, ya puasanya dan yang lainnya. Oleh karena itu teman-teman fahami, rumah tangga itu kita berumah tangga memang untuk bahagia. Untuk juga menyelamatkan agama kita, untuk panen pahala yang besar. Bayangkan indahnya rumah tangga, kalau sang suami sama istri ini dua-duanya berlumba-lumba mencari pahala dari pasangannya. Dua-dua ingin merebut pahala dari pasangannya. Dua-duanya ingin membahagiakan pasangannya, ingin memberikan yang terbaik pasangannya. Si istri masak, suami yang siapkan nafkah yang halal, mereka makan, mereka saling duduk bersama-sama, saling berbagi makanan tersebut, saling memuji, ya. Istrinya berterima kasih karena suami kasih nafkah, suami berterima kasih karena istri sudah masak. Pada saat belanja bulanan sama-sama saling bantu-membantu misalnya, dan seterusnya. Maka kan sangat bahagia rumah tangga itu. Yang jadi masalah ini kalau muncul egoisme. Orang tidak mau sama sekali saling terlibat membantu pasangannya. Makanya waktu ditanya tentang Nabi SAW apa yang beliau kerjakan di rumah, dikatakan beliau seperti laki-laki saudara kalian. Kadang-kadang beliau bahkan menjahit sendiri sendalnya. Aktivitas yang lain beliau kerjakan sendiri walaupun banyak yang dilayani oleh istrinya. Suami bahagiakanlah istri dengan cara memberikan yang terbaik semampu dia karena Allah. Istri juga berikanlah pelayanan yang terbaik untuk suaminya karena Allah. Maka dengan itu insya Allah akan lahir rumah tangga yang baik, rumah tangga yang penuh dengan sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dijelaskan dalam ayat Al-Quran. Allahu a'lam. Jadikan teman-teman sekalian, rumah tangga yang sudah kita diberikan oleh Allah ini adalah sebuah nikmat yang besar. Kita syukuri, kita nikmati dan jalankan serta menikmati dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Waktu bersama keluarga, membahagiakan satu sama yang lain, membantu, mengingatkan kalau sedang salah, memaafkan, mendukung kalau dia mau perbaikin dan lebih baik lagi kualitasnya. Kecuali dia tidak mau berubah, baru kemudian kita bisa pindah kepada rumah tangga yang lainnya. Allahu a'lam. Baik Ustaz, syukran Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fikum atas nasihat-nasihat antum. Mudah-mudahan teman-teman di sini bisa mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat untuk rumah tangga kita kelak nanti Ustaz. InsyaAllah, Allahumma amin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saja semua amal saleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan semua diterima dengan pahala yang sempurna. Amin. Dan semoga Allah panjangkan umur kita di atas ketaatan, kesempurnaan iman, kesempurnaan ilmu dan amal saleh, serta semoga seluruh dosa-dosa yang pernah kita kerjakan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diganti menjadi pahala. Selalu kita doakan agar pemimpin negara kita selalu siapapun dia diberikan petunjuk oleh Allah SWT untuk menjalankan amanah dengan baik, dan kita masyarakat gotong royong untuk sama-sama membangun persatuan dan kesatuan kita ini dan menjaga kemerdekaan kita sebagai sebuah nikmat yang besar. Dan semoga Allah SWT menjadikan negara kita contoh bagi negara-negara yang lain dalam kebaikan. Juga Allah lunasi utang kita dengan semudah-mudahnya, serta semoga Allah tolong saudara kita dimanapun mereka berada dan tertindas, terutama di Gaza di hari-hari kita sekarang. Kemudian di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Burma atau di manapun yang sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka dengan pahala, baik baik dengan harta kita, dengan jiwa dan juga dengan apapun yang Allah mudahkan dari doa kita, dan juga semoga Allah satukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majelis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.